Gadis gendut ini ada di meja operasi. Dokter tanya dia, "Anda yakin ingin melakukan operasi ini? Operasi besar ini, kemungkinan kamu akan mati." Tapi dia masih sangat bertekad. "Jika saya tidak menjalani operasi sekarang, saya akan mati juga." Nama dia adalah Hana. Karena dia gemuk, dia menderita banyak kebencian. Pertama dan juga terakhir kali dia jatuh cinta adalah dengan penjual obat penurun berat badan dan penipu juga. Tidak hanya menipu uang tetapi juga menipu cinta. Bahkan obat juga palsu. Hana habis meminumnya, langsung kena racun. Saat disedang di ambulans menuju ke RS, 3 pengguna dengan kekuatan penuh bahkan tidak bisa mengangkatnya. Hana sangat malu sehingga dia berpura-pura mati. Jadi dokter mendorongnya ke ranjang rumah sakit. Masih tidak bergeming. Tidak ada cara lain, Hana hanya bisa menepuk pundak dokter. "Katakan biarkan aku pindah sendiri." Karena gemuk, Hana awal adalah gadis dengan suara yang bagus. Tapi hanya bisa menjadi penyanyi pengganti. Di belakang panggung, gadis itu menari mengikuti musik. Tetapi karena berat badan dia, hanya melompat sesaat menyebabkan lantai panggung runtuh. Pertunjukan berakhir. Penyanyi itu menertawakan penampilan gadis itu. Salahkan dia karena merusak konsernya. Hana ingin menjelaskan. Tetapi penyanyi itu tidak mau dengar. Dia pergi untuk menyapa produser Sang Jul. Tetapi Sang Jun tidak peduli. Sebaliknya, pergi ke Hana, memeluknya erat-erat dan mengatakan bahwa dia sangat khawatir. Hana sangat senang. Dia telah diam-diam jatuh cinta dengan pria ini untuk waktu yang lama. Saat merekam vokal, suka mengintip pria itu. Dia akan bersenang dalam beberapa hari karena pria itu meminum botol air punya dia. Bahkan simpan botol air minum itu. Ketika Hana merekam lagu tentang cinta, dia tidak bisa tidak mengakui cinta dia kepada pria itu. Tapi dengan cepat menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Hana tahu, jarak antara dia dan pria itu sangat jauh, karena kecantikannya. Hanya bisa mencintai diam-diam. Hari itu Hana menerima hadiah dari Sang Jun. Adalah gaun pesta. Tetapi ketika memakainya, lihat ekspresi sahabatnya. Dia yakin bahwa dia pasti jelek banget. Tetapi ini adalah gaun yang dikasih dari Sang Jun. Dia masih memakainya ke pesta ulang tahun pria itu. Ketika dia masuk, orang-orang harus beri dia jalan untuk lewat. Wajah semua orang terlihat tidak nyaman. Hana juga sangat malu. Sulit untuk dia bisa duduk di sebelah Sang Jun. Ketika dia buka jaketnya, orang di samping dia ingin muntah. Pada saat itu penyanyi juga datang. Tidak menyangka jika gaunnya sama dengan Hana. Membuat Hana menjadi sangat malu. Dia menyadari bahwa dia sedang dipermainkan. Dia hanya bisa dengan sedih menundukkan kepala dan berlari keluar. Sang Jun sangat marah. Dia ajak penyanyi ke dalam toilet. Senyum lalu tegur dia. "Apakah kamu sudah gila? Aku membantu kamu menyelamatkan karir kamu. Kamu sendiri yang merusaknya. Apakah kamu pikir aku benar suka dengan dia? Melihat dia aku sudah mau muntah. Dia berbakat tapi dia gemuk dan jelek. Kamu tidak punya bakat tapi kamu cantik dan seksi. Kamu ambil semua punya dia. Dia hidup demi kamu." Hana menangis ketika dia mendengar ini. Dia pulang dengan sangat kecewa. Tutup jendela. Buka tangki gas. Berbaring diam di sofa. Ingin bunuh diri. Tetapi pada saat itu, ada panggilan dari dokter operasi plastik. Beri Hana harapan baru. Dia pergi ke rumah sakit dan memutuskan untuk menjalani operasi seluruh tubuh. Gadis ini menjalani operasi seluruh tubuh. Hasil nyedotkan banyak lemak dari tubuhnya. Wajah tertutup perban. 1 tahun kemudian, saatnya menyaksikan keajaiban. Saat dokter melepas perban, semua terdiam. Hana pergi ke depan cermin. Sentuh cermin dengan lembut. Dia tidak bisa mempercayainya. Gadis di depan ini adalah dirinya sendiri. Dia menangis melihat kecantikannya dia. Apalagi menangis juga tetap cantik seperti itu. Lalu dia kembali ke kamar dan coba celana yang lama punya dia. Memakainya sebagai rok. Hana sangat senang. Dia diam-diam berjalan di jalan. Melihat gaun yang selalu dia inginkan sebelumnya, dia langsung beli. Semua orang di sekitar menatapnya. Hana merasa tidak nyaman. Tidak tahu di mana harus meletakkan tangan dan kakinya. Tapi dia bukan diri dia yang dulu lagi. Dia mulai merasa lebih percaya diri. Melangkah seperti model. Hana sangat bahagia, air mata terus mengalir. Sekarang dia udah hasil berubah menjadi orang baru. Tetapi dia tidak tahu dengan muka cantik baru ini, ada kekuatan seperti apa. Dia ikut Sang Jun ke tempat parkiran.
Satu orang antar paket lewat situ. Melihat wajah cantiknya Hana, tidak bisa mengalihkan pandangannya. Hana mengendarai mobil untuk mengejar, menabrak sopir preman, dan dimarahi olehnya. Ketika melihat wajahnya Hana, sifat sopir itu langsung berubah. "Kamu tidak apa-apa kan?" Pada saat itu polisi juga datang. Baru saja melihat wajahnya Hana, lalu taruh semua kesalahan pada sopir tadi. Berdua sangat lembut bertanya kepada Hana. Bahkan ada darah di kepala sopir itu. Sopir itu masih ketawa dan bilang dia tidak apa-apa. Sampai saat mereka melihat kartu SIM mobil punya Hana, mereka baru sadarkan diri. Karena di foto sangat berbeda. Jadi dia dibawa ke kantor polisi. Sifat punya polisi tetap masih baik. Mereka bersenyum dan melihat Hana. Pada saat itu teman Hana datang untuk menjamin. Tetapi tidak tahu jika cewek itu adalah Hana. Meluk cewek di dekat itu dan mulai nangis. Ketika teman melihat gambar tato punya Hana, dia baru mau percaya jika itu temanya. Setelah itu Hana tahu informasi dari temanya. Di saat dia tiba-tiba hilang, secara langsung mempengaruhi karir penyanyi itu. Sampai sekarang mereka masih cari orang baru untuk gantinya. Jadi Hana memutuskan akan ganti namanya. Kembali di samping pria produser Sang Jun itu, dia berubah nama menjadi Jennie. Sampai ke PT untuk interview. Ketika masuk ke dalam ruang record, dia sangat gugup sehingga dia tidak berani melihat Jun. Dia masih malu seperti sebelumnya. Sampai saat dia mulai bernyanyi, dia menjadi percaya diri. Setelah dia bernyanyi, semua orang kagum. Bernyanyi itu juga senang. Akhirnya, ada harapan untuk karir dia. Tetapi Sang Jung secara diam-diam memutuskan untuk membiarkan Jennie muncul di depan umum. Seorang bernyanyi dengan suara yang bagus, penampilan yang sempurna. Dibandingkan dengan penyanyi yang tidak bisa menyanyi itu. Tidak dapat membandingkan. Sangat cepat, Jennie sudah menjadi terkenal. Dia juga memiliki kesempatan untuk berhubungan lebih dekat dengan Sang Jun. Tetapi yang penting adalah, akhirnya dia akan muncul di atas panggung. Ini adalah pertama kali dia berdiri di atas panggung. Bukan seorang penyanyi yang berdiri di belakang panggung. Pertama kali sorotan cahaya lampu kepadanya. Jennie sangat bingung. Dia agak malu. Pegang mikro tetapi berbalik badan ke arah penonton, matanya menatap ke tempat Sang Jun. Melihat ekspresi kecewa Sang Jun, Jennie memutuskan sudah waktunya untuk menunjukkan diri. Dalam sekejap seluruh panggung meledak. Jennie akhirnya percaya diri. Semua penonton sangat bersemangat. Penggemar Jennie meningkat pesat. Saat dia senang dengan penampilan baru punya dia. Hak yang sangat buruk sedang menunggu dia.